Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Kali ini saya berada di lokasi tanam melon Dara F1 12.000 pohon. Pada hari ini tanaman ini berumur 41 hari. Untuk buah yang besar sudah seukuran ini, sekitar 1 kilo. Ada yang lebih besar, ada yang di bawahnya, namun rata-rata masih seukuran ini. Coba kita lihat, ini satu pohon kita buahkan 3, 1, 2, 3, ada yang 3, ada yang 2. Seperti kita lihat di sini, daun masih utuh mulai dari bawah sampai ke atas. Memasuki usia 40 ini, kondisi tanaman justru semakin segar. Bahkan di saat siang hari cuacanya sangat terik menyengat seperti ini, tanaman sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda layu. Justru daun terlihat mengkilat terkena sinar matahari. Ada sahabat petani maju yang seringkali bertanya melalui komentar, bagaimana mengobati layu, mengapa di saat umur 30, kemudian umur 40, atau bahkan umur 50 tiba-tiba tanaman layu. Kemudian bagaimana cara mengobatinya, cara mengatasinya. Sebenarnya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwasanya untuk layu itu, jika sudah terlanjur layu maka penanganannya susah sekali. Lebih baik layu itu dicegah, jangan sampai terjadi. Misalnya kita menggunakan bakterisida, bisa saja kita menggunakan bakterisida macam-macam kita coba, namun menurut pengalaman saya tetap tidak bisa menolong. Jika tanaman sudah terlanjur layu, paling lama bertahan 1 minggu, maka dia akan mati. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk mencegah layu pada tanaman melon, yang paling utama adalah tentang pemilihan jenis tanah. Jadi tanah yang cocok akan meminimalisir kemungkinan layu pada tanaman melon. Contoh tanah yang mudah layu untuk melon adalah tanah liat. Ya, tanah liat ini misalnya karakternya, jika cuaca terik panas seperti ini, dia akan pecah, kemudian akar akan terputus dan pohon akan layu. Jadi saat cuaca terik, kekurangan air dia layu, kemudian jika disiram kebanyakan air dia juga layu. Itu memang susah. Kalau kita lahannya sudah susah seperti itu, walaupun kita banyak menggunakan bakterisida atau obat-obatan untuk mengendalikan layu, tetap saja untung-untungan, jadi spekulasi. Kalau tidak bisa dipastikan, tidak ada jaminan bahwasanya pohon tidak akan layu. Namun untuk tanah seperti yang saya tanami ini cenderung lebih aman dari layu, dimana tanahnya cenderung basah. Jadi saat cuaca panas ekstrim tidak khawatir layu, karena kelembapan selalu terjaga. Kemudian jika tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat pun juga tidak khawatir layu, karena memang lahan ini selalu lembab. Jadi kondisi kelembapan di dalam tanah itu stabil. Yang bikin tanaman stres terhadap air adalah jika dia terbiasa dengan tanah kering, jadi jarang menerima air, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan air yang cukup banyak, misalnya hujan lebat atau air di parit ini misalnya naik tinggi. Jadi kalau dia terbiasa kering kemudian dapat air yang banyak, dia akan layu. Sedangkan untuk tanaman ini, karena dia terbiasa basah atau lembab, jadi untuk menghadapi misalnya sewaktu-waktu turun hujan lebat, dia tetap aman, tidak stres. Menghadapi cuaca panas pun dia juga stres. Seperti terlihat di sini, sangat
segar daunnya. Kebetulan ini ada kutu kebul yang datang, kutu putih. Saya kasih tahu Anda ciri-cirinya. Kutu kebul ini warnanya putih. Jika dia didekati, maka dia akan cepat terbang. Jika di balik daun ada binatang bersayap warnanya putih, kemudian kita pegang-pegang, dia tidak bereaksi atau dia diam saja, berarti itu bukan kutu kebul. Kutu kebul begitu daun kita pegang, dia akan terbang. Coba lihat. Dia langsung terbang. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman petani melon dimanapun Anda berada, jika cuaca panas seperti ini terus-terusan, maka hati-hati terhadap serangan kutu kebul walaupun melon Anda sudah berumur 40 hari ke atas, karena jika terjadi serangan kutu kebul masih bisa mengakibatkan buah pecah. Jadi jangan lengah, tetap lakukan penyemprotan secara rutin dan terus-menerus sampai 1 minggu sebelum panen. Kalau sudah 1 minggu sebelum panen, maka penyemprotan sudah bisa dihentikan, jadi tinggal menunggu sampai panen. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, demikian informasi yang dapat saya bagikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dengan subscribe Anda bisa mengikuti perkembangan tanaman ini setiap hari sampai panen. Kurang 18 hari lagi perkiraan tanaman ini bisa dipanen. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.